Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tasya Amalia, NIM 250, akan mempresentasikan mengenai tugas UAS, pemrograman berorientasi objek. Di sini saya membuat program pendaftaran vaksinasi untuk mahasiswa. Saya menggunakan Java F8 dan Scene Builder untuk mendesain interface-nya. Pada file controller, ada beberapa ID dari atribut yang saya gunakan di Scene Builder. Berikut adalah contoh tampilan dari program saya. Pada tampilan ini terdapat beberapa button untuk masing-masing menunya. Yang pertama, ada menu daftar. Menu daftar ini berisi form pendaftaran. Ada beberapa data yang akan diinputkan oleh user nantinya. Data ini akan saya simpan menggunakan MySQL database. Selanjutnya adalah menu data. Menu ini berisi data pendaftar yang sudah mendaftar di halaman daftar sebelumnya. Kemudian, yang ketiga adalah tombol feedback. Tombol ini digunakan untuk menuju menu feedback. Pada menu ini, user bisa memberikan kritik dan saran. Kritik dan saran dari user ini akan disimpan di file Notepad menggunakan buffer write dan nantinya akan dibaca oleh buffer read untuk ditampilkan di text area ini. Yang terakhir adalah tombol attention. Pada tombol ini berisi himbauan untuk mencegah penularan COVID-19. Di sini ada satu button untuk mengarah ke halaman pertama. Sekarang mari kita coba untuk mengisi form pendaftaran. Di sini ada sebuah himbauan untuk menggunakan huruf besar dalam pengisiannya. Di sini juga ada dua button, yaitu reset dan daftar. Tombol reset digunakan untuk mereset semua data apabila terjadi kesalahan yang tidak sedikit. Dan di sini juga ada tombol daftar untuk menyimpan data. Sekarang mari kita coba mengisi. Misal di sini terdapat sebuah kesalahan. Lalu kita akan meresetnya. Maka semua data akan terhapus. Sekarang mari kita isi lagi untuk mencoba tombol daftar. Lalu kita klik tombol daftar. Maka akan keluar pop-up berisi pesan berhasil ditambahkan. Artinya data kita sudah tersimpan di database. Setelah mengklik tombol OK, maka kita akan beralih ke halaman data pendaftar. Di sini sudah dapat kita lihat bahwa data yang tadi kita inputkan sudah tersimpan dan ditampilkan di tabel ini. Selanjutnya mari kita coba menu feedback. Di sini kita akan mengisikan kritik. Apabila kita klik tombol kirim, maka data akan tersimpan di Notepad dan akan ditampilkan di text area. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya mari kita bahas kodenya. Untuk pertama di sini ada import untuk memanggil beberapa objek yang diperlukan. Di sini ada beberapa ID dari atribut yang saya gunakan di Scene Builder. Lalu yang pertama ada daftar button action. Daftar button action ini terletak di halaman pertama yang digunakan untuk menyimpan data inputan. Di sini saya membuat beberapa ketentuan. Apabila user mengklik daftar namun belum mengisikan data, maka akan keluar pop-up. Kemudian apabila user menginputkan data, namun ada beberapa data yang tidak diisi, maka juga akan keluar pop-up. Selanjutnya di sini ada percabangan. Percabangan ini menyatakan apabila kita mengklik tombol daftar button, maka kita akan diarahkan ke metode insert record. Pada metode ini berfungsi untuk menyimpan data yang tadi kita inputkan. Apabila kita berhasil menginput data, maka akan keluar pop-up berhasil ditambahkan. Artinya data yang kita input sudah disimpan di database. Kemudian akan ditampilkan
halaman data pendaftar. Dan untuk data di halaman pertama akan di-remove. Selanjutnya adalah metode initialize. Metode ini saya gunakan untuk menampilkan halaman pembuka. Kemudian ada metode connection get connection. Metode ini digunakan untuk menghubungkan program kita ke database yang sudah kita buat di MySQL. Di sini ada link untuk mengakses MySQL-nya. Kemudian ini ada root untuk nama user dan di sini ada password. Karena saya tidak memberi password, jadi saya kosongi. Selanjutnya di sini ada observable list. Observable list merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan di database ke dalam tabel yang ada di JavaFX yang tadi didesain di Scene Builder. Begitupun untuk showData, berguna untuk menampilkan data yang sudah disimpan di database. Kemudian di sini ada insert record. Insert record ini berfungsi untuk menyimpan data yang kita inputkan ke dalam database. Selanjutnya di sini ada reset button. Reset button berfungsi untuk mereset data yang kita inputkan apabila terjadi kesalahan sebelum data tersebut disimpan. Selanjutnya di sini ada metode send button. Metode ini berguna untuk tombol kirim yang berada di halaman feedback. Untuk metode ini ada beberapa ketentuan. Apabila salah satu kolom di halaman tersebut antara kritik dan saran kosong, maka akan keluar pop-up J-option, yaitu pastikan Anda mengisi semua data. Kemudian di sini juga ada apabila kedua kolom tersebut kosong, maka akan keluar pop-up pastikan Anda mengisi semua data. Artinya kolom tersebut sama sekali belum diisi tapi sudah ditekan kirim. Kemudian apabila sudah memenuhi syarat semua kolom harus diisi, maka pesannya akan di-write di notepad. Berikut kodenya. Di sini ada file writer untuk membuka file yang berada di folder. Di sini filenya saya beri nama data vaksin.txt. Kemudian teks akan ditulis. Setelah menulis teks, maka file akan ditutup. Lalu, di sini juga ada file reader yang berguna untuk membaca teks dan kemudian akan ditampilkan pada kolom pada teks area. Di sini ada buffer reader dan menggunakan perulangan untuk menampilkan teksnya. Setelah teks ditampilkan, maka file akan ditutup. Di sini juga ada beberapa exception untuk mengatasi kesalahan. Oh iya, di sini saya juga membuat file baru dengan nama data. File ini berisi fungsi set dan get. Fungsi set dan get sendiri digunakan untuk men-setting dan mendapatkan data dari data yang telah diinput pada form pendaftaran sebelumnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.